Halo semuanya, perkenalkan nama aku Saroman Nazari, NIM 2403020053 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk mengetahui pelajaran analisis vektor. Nah, mungkin dari teman-teman sudah tidak asing mendengar kata-kata analisis atau vektor. Nah, jadi teman-teman, pada materi pertama ini saya akan membahas tentang vektor atau pengertian vektor. Nah, pengertian vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai kurva sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besaran vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor, teman-teman. Nah, teman-teman, lanjutan dari materi tadi yaitu pada operasi vektor. Nah, tadi kan pengertian vektor, sekarang kita masuk ke operasi vektor, di mana operasi vektor pada bidang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dengan skalar, dan perkalian dua vektor. Nah, teman-teman, pada yang pertama itu adalah operasi penjumlahan, di mana dalam penjumlahan dua vektor secara geometri terdapat dua macam cara penjumlahan yang bisa digunakan, yaitu menggunakan cara segitiga dan cara jajar genjang. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar tersebut pada operasi penjumlahannya, di mana di situ dijelaskan bahwa penjumlahan dua vektor dengan cara segitiga. Lalu yang keduanya, penjumlahan dua vektor dengan cara jajar genjang. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ya. Namun, secara aljabar, penjumlahan vektor hanya menjumlahkan koordinat titik pusat vektor dengan titik ujungnya, teman-teman. Di mana di situ ditulis. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di situ. Di mana vektor A sama dengan dalam kurung XA di koma YA dan B, dan vektor B sama dengan XB, YA. Lalu faktor A ditambah vektor B sama dengan dalam kurung XA ditambah XB, YA ditambah YB. Nah, selanjutnya operasi pengurangan. Nah, teman-teman, pengurangan dua vektor pada dasarnya sama dengan penjumlahan kedua vektor. Namun, secara geometri yang membedakannya adalah terdapat salah satu vektor yang memiliki arah berlawanan sehingga bernilai negatif. Nah, sedangkan secara aljabar hanya mengurangi titik-titik pada koordinat vektornya. Nah, yang ketiga, operasi perkalian. Nah, teman-teman, operasi perkalian antara vektor dengan skalar adalah hasil kali suatu bilangan skalar K dengan sebuah vektor A. Mungkin agar teman-teman lebih paham, kita langsung ke contoh soal di mana diketahui vektor A sama dengan I siku ditambah 2J siku dikurang, maaf teman-teman, vektor A sama dengan I topi ditambah 2J topi dikurang 3K topi, B, vektor B sama dengan 3I topi ditambah 5K topi. Selanjutnya, vektor C sama dengan min 2 topi I dikurang 4J topi ditambah K topi, dan U vektor sama dengan 2A topi ditambah B topi dikurang 2 vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Vektor U adalah, nah, pada pembahasan kita ketahui nih bahwa vektor A sama dengan 1, 2, dan min 3. Nah, pada vektor B, 3, 0, dan 5. Pada vektor C, min 2, min 4, dan 1. Nah, dengan demikian,
dapat kita ketahui bahwa vektor U sama dengan 2 vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C sama dengan 2 dalam kurung 1, 2, min 3 ditambah 3, 0, 5 dikurang min 2, min 4, 1. Nah, jadi teman-teman, kita kalikan yang di dalam kurungnya, di mana 2 dikali 1 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya 4, begitu seterusnya. Di mana pada hasil akhirnya yaitu 2 ditambah 3 ditambah 2,4 ditambah 0 ditambah 4, min 6 ditambah 5 dikurang 1, hasilnya 7,8, min 2. Jadi vektor U adalah 7 I topi ditambah 8 J topi dikurang 2 K topi. Nah, dapat kita simpulkan pada materi ini bahwa vektor adalah matematika untuk memodelkan besaran yang punya arah seperti kecepatan, gaya, atau pergeseran. Nah, kunci utama menguasai materi ini adalah keluasan dalam mengubah cara pandang, di mana kapan harus kita menyelesaikan secara grafis atau geometris pada gambar panah dan kapan harus menyelesaikannya secara analitis atau secara aljabar, hitungan angka koordinat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi kedua. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi pertemuan kedua yaitu persamaan vektor garis lurus. Nah, secara umum, persamaan vektor adalah fungsi apapun yang mengambil suatu atau lebih variabel dalam mengambilkan vektor, dalam mengembalikan vektor. Nah, persamaan vektor suatu garis adalah persamaan yang mengidentifikasikan vektor posisi setiap titik di sepanjang garis tersebut. Nah, teman-teman, ini berlaku untuk garis lurus dari kurva. Misalnya nih, persamaan vektor P sama dengan dalam kurung 3 cos theta, 3 sin theta, 2. Nah, ini mendefinisikan sebuah lingkaran dengan jari-jari 3 satuan yang sejajar dengan bidang XY pada jarak 2 satuan dengan sepanjang sumbu Z seperti yang ditunjukkan di bawah ini, teman-teman. Nah, garisnya adalah himpunan titik-titik yang memenuhi persamaan vektor P sama dengan 3 cos theta, 3 sin theta, 2. Nah, sedangkan garis-garis lurus atau garis-garis abu-abu adalah berbagai vektor posisi individual yang memenuhi persamaan vektor. Nah, agar teman-teman lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini dituliskan persamaan vektor dari garis yang dibentuk oleh titik 2, 3, 4 dan titik min 5, 2, min 1. Nah, kedua titik ini memiliki vektor posisi 2, 3, 4 dan min 5, 2, dan min 1. Nah, vektor garis yang menghubungkan kedua titik tersebut diberikan oleh vektor P sama dengan vektor P dikurang vektor Q sama dengan kurung siku-siku dalam kurung 2 min dalam kurung min 5 tutup kurung dalam kurung 3 min 2 buka kurung 4 min 1 tutup kurung. Nah, di mana vektor V atau teman-teman di mana V topi sama dengan vektor P dikurang vektor Q sama dengan 7,1,5. Jadi persamaan garis tersebut kemudian menjadi vektor R sama dengan 2,3,4 ditambah K 7,1,5. Nah, jadi vektor R-nya adalah 2,3,4 ditambah K
7,1,5 teman-teman. Jadi persamaan vektor, jadi dapat kita simpulkan bahwa persamaan vektor garis lurus menentukan jalur di ruang R kuadrat atau R pangkat 3 menggunakan kombinasi titik awal U vektor. Nah, dan kelipatan vektor A, vektor arah V yang dirumuskan melalui persamaan vektor R sama dengan vektor A ditambah 1 vektor V. Nah, konsep ini dapat diuraikan menjadi bentuk parametrik maupun kartesian. Nah, di mana perubahan nilai parameter ini berfungsi untuk melacak seluruh titik pada garis. Nah, sekaligus mempermudah analisis hubungan antar garis sejajar atau tegak lurus. Cukup dengan menguji vektor arahnya. Sekarang kita lanjut materi ketiga. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas pada pertemuan ketiga yaitu materi vektor dalam bidang kartesius dan fungsi vektor. Nah, yang pertama itu kita akan membahas vektor dalam bidang kartesius. Nah, di mana sistem koordinat kartesian ini dalam ilmu fisika nih, teman-teman, kita sering menggunakan sistem koordinat kartesius ini untuk menggunakan kerangka linear suatu benda pada gambar ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar A, B, dan C, di mana pada gambar A ini memiliki titik sumbu X, yang B itu titik sumbu X dan Y, dan yang C itu memiliki titik X, Y, Z. Nah, selanjutnya vektor dalam bidang kartesian, di mana koordinat kartesian untuk satu dimensi digambarkan dengan sumbu garis pada arah sumbu X dan diawali oleh vektor basis I topi. Nah, untuk dua dimensi ini, sumbu X digambarkan dengan garis horizontal dan sumbu Y digambarkan dengan garis vertikal yang diawali oleh vektor basis I topi, J topi. Nah, selanjutnya untuk tiga dimensi di sistem koordinat ini ditambahkan dengan sumbu Z yang tegak lurus. Nah, pada sumbu X dan sumbu Y diwakili oleh vektor basis I topi, J topi, dan K topi, teman-teman. Nah, vektor basis ini adalah merupakan vektor satuan yang memiliki harga sama dengan 1, di mana mutlak I topi sama dengan mutlak J topi sama dengan mutlak K topi, maka hasilnya itu 1. Atau I topi sama dengan 1,0,0, J topi 0,1,0, dan K topi 0,0,1, teman-teman. Nah, selanjutnya nih, kita nih letak sebuah vektor A yang berada pada sistem koordinat kartesius dapat dirumuskan sebagai dapat dirumuskan sebagai vektor A sama dengan AX I topi ditambah AY J topi ditambah AZ K topi. Nah, di mana AX, AY dan AZ adalah besar vektor A pada arah sumbu X, Y, dan Z. Nah, pada gambar ini, vektor dalam sistem koordinat kartesius. Teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya di mana vektor A sama dengan titik vektor A sama dengan X, Y, Z, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke materi fungsi vektor. Nah, sebuah fungsi vektor R dalam kurung T dari variabel real T dikatakan memiliki limit apabila T mendekati T0. Nah, jadi limit T mendekati T0 vektor R dalam kurung T sama dengan lang. Nah, fungsi vektor R
dalam kurung T dikatakan kontinu pada T sama dengan T0 apabila fungsi tersebut terdefinisi di sekitar T0, teman-teman. Nah, di mana limit T mendekati T0 merupakan vektor E dalam kurung T sama dengan vektor R dalam kurung T0. Nah, dengan menggunakan sistem koordinat Kartesius, vektor R dalam kurung T dapat dituliskan dalam bentuk berikut ini, teman-teman. Di mana bentuknya itu vektor R T sama dengan Rx dalam kurung T I topi Pi ditambah Ry dalam kurung T J topi Pi ditambah Rz dalam kurung T K topi Pi. Nah, jadi vektor R dalam kurung T kontinu pada T0 jika dan hanya jika ketiga fungsi skalar Rx dalam kurung T, Ry dalam kurung T, dan Rz dalam kurung T kontinu pada T0, teman-teman. Nah, selanjutnya, bila variabel bebas T dari fungsi vektor R topi vektor R dalam kurung T berubah sebesar delta E, nah, maka fungsi tersebut secara keseluruhan akan berubah baik besarannya maupun arahnya, teman-teman. Nah, untuk perubahan skalar sebesar delta T akan diperoleh perubahan vektor sebesar delta vektor R sama dengan vektor R dalam kurung T ditambah delta T dalam tutup kurung dikurang vektor R dalam kurung T sama dengan Rx dalam kurung T ditambah delta T I topi ditambah Ry dalam kurung T ditambah delta T J topi ditambah Rz dalam kurung T ditambah delta T K topi, atau dapat kita simpulkan dengan delta R topi sama dengan delta Rx I topi ditambah delta Ry J topi ditambah delta Az K topi, sehingga diferensiasi dari fungsi vektor R dalam kurung T dapat didefinisikan sebagai d vektor R per dt sama dengan limit delta T mendekati 0 R vektor R dalam kurung T ditambah delta T dikurang vektor R dalam kurung T per delta T sama dengan limit delta T mendekati 0 delta vektor R per delta T, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal di mana jika diberikan vektor A sama dengan 5T kuadrat I topi ditambah T J topi dikurang T pangkat 3 K topi dan B vektor B sama dengan sin T I topi dikurang cos T J topi, maka tentukanlah D per dt dalam kurung vektor A dikali vektor B. Nah, penyelesaiannya D vektor A per dt sama dengan 10T I topi ditambah J topi dikurang 3T kuadrat K topi. Nah, D vektor B per dt sama dengan cos T I topi ditambah sin T J topi. Nah, selanjutnya D per dt dalam kurung vektor A dikali vektor B sama dengan D vektor A per dt dikali vektor B A ditambah vektor A dikali D vektor B per dt. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya di mana hasil akhirnya itu adalah 11T sin T ditambah dalam kurung 5T kuadrat dikurang 1 cos T. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, jika vektor Kartesian mempresentasikan posisi atau perpindahan titik statis berdasarkan komponen X, Y, maka fungsi vektor mempresentasikan pergerakan dinamis suatu titik di dalam ruangan koordinat tersebut yang nilainya berubah seiring waktu dalam kurung T. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat dan kelima. Nah, selanjutnya vektor hasil kali skalar dan hasil kali vektor. Nah, definisinya adalah operasi matematika yang menghilangkan
suatu bilangan skalar dari dua buah vektor. Nah, kita perhatikan bahwa hasil kali skalar tidak menghasilkan vektor baru, melainkan bilangan skalar. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di bawah ini, di mana A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B, cos, di mana pada sudut lancipnya adalah sudut antara vektor A dan B. Nah, di sini ada sifat-sifatnya, di mana sifat pertama itu A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat kedua, K dalam kurung A dikali B sama dengan K A kali B sama dengan KB kali A. Nah, sifat yang ketiga, A dikali A sama dengan mutlak A kuadrat. Sifat yang keempat, A dikali dalam kurung B plus minus C sama dengan A dikali B plus minus A kali C. Sifat yang terakhir adalah A dikali B sama dengan 0 jika dan hanya jika A plus minus B. Nah, selanjutnya hasil kali vektor, di mana vektor hasil kali titik definisinya yaitu hasil kali titik vektor A dan vektor B dinotasikan dengan vektor A dikali vektor B, dibaca vektor A dot vektor B. Didefinisikan sebagai hasil kali nilai dari vektor A dan vektor B serta kosinus sudut theta di antara kedua vektor. Nah, pada kolom di bawah ini, di mana vektor A dot vektor B sama dengan A B cos theta, di mana 0 kecil dari theta kecil dari V. Jadi teman-teman, hasil kali vektor ini terdapat 6 sifat. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri sifat-sifatnya. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke contoh soal agar teman-teman bisa dapat memahaminya. Di mana soal pertama itu, jika mutlak A sama dengan 4, mutlak B sama dengan 6, maka sudut antara kedua vektor 60 derajat, maka A kali B sama dengan, nah teman-teman, jadi teman-teman, A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B cos theta, di mana kita ketahui A itu adalah 4 dan B itu adalah 6, teman-teman. Di mana cosnya itu adalah 60 derajat. Jadi, hasilnya 24 dikali 1/2 sama dengan 12, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat gambar di samping ya. Lalu kita masuk nomor kedua, yaitu jika A sama dengan 2I ditambah 3J ditambah 3K dan B sama dengan 5I dikurang J ditambah 4K, maka hasil kali skalar A, B sama dengan, kita jawab nih, di mana A dikali B sama dengan A1, B1 ditambah A2, B2 ditambah A3, B3 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3 dikali min 1 ditambah 1 dikali 4, di mana hasilnya itu adalah 11. Nah, teman-teman, pada materi ke-5 ini yaitu hasil kali skalar triple dan hasil kali skalar vektor, di mana definisinya yaitu hasil kali skalar triple adalah hasil kali dari 3 buah vektor yang menggunakan hasil hasil kali titik, dot product, dan hasil kali silang, cross product, yang mana hasil akhirnya merupakan skalar. Nah, teman-teman bisa lihat bagan di samping ini hasil kali triple, di mana hasil kali triple ini memiliki langkah-langkah, yaitu jika vektor A sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K, di mana B-nya sama dengan B1 vektor I ditambah B2 vektor J ditambah B3 vektor K, di mana C-nya sama dengan C1 vektor I ditambah C2 vektor J ditambah C3 vektor K. Maka teman-teman bisa lihat di samping,
di mana hasil akhirnya yaitu matriks A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Nah, teman-teman, kita langsung ke contoh soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 2 vektor B, B sama dengan 3 vektor C, dan vektor C sama dengan I ditambah J ditambah 2K. Nah, tentukan vektor A dikali vektor B dikali C. Langkah pertama itu, vektor C sama dengan I ditambah J ditambah 2K, vektor B sama dengan 3, I ditambah J ditambah 2K sama dengan 3I ditambah 3J ditambah 6K. Nah, yang A-nya sama dengan 2 dikali 3I ditambah 3J ditambah 6K sama dengan 6I ditambah 6J ditambah 12K. Jadi, vektor A dikali vektor B dikali C sama dengan 6I ditambah 6J ditambah 12K. Maka matriksnya yaitu IJK, di mana I itu ada 3, 1, J itu ada 3 dan 1, K itu ada 3 dan 2. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu 0. Nah, materi selanjutnya yaitu turunan vektor, vektor singgung, dan vektor normal. Nah, sejarah turunan vektor, penemu utama konsep analisis vektor modern adalah Joshua Willard Gibbs dari Amerika Serikat dan Olive Heffizit dari Inggris pada akhir abad ke-19, teman-teman, di mana pengertian turunan vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah dengan panjang panah menunjukkan besar vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor. Nah, turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input variabel. Dalam matematika, turunan vektor mengacu pada ide mendapatkan turunan atau perbedaan dari suatu vektor terhadap variabel independen tertentu. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat turunan biasa fungsi vektor. Nah, sifat pertama itu turunan penjumlahan vektor, di mana d per dt dalam kurung x ditambah y sama dengan dx per dt ditambah dy per dt. Turunan yang kedua itu turunan perkalian titik, di mana d per dt dalam kurung x dikali y sama dengan x dikali dy per dt ditambah dx per dt dikali y. Turunan yang ketiga yaitu turunan perkalian silang, di mana d per dt x kali y sama dengan x dikali dy per dt ditambah dx per dt dikali y. Turunan terakhir yaitu turunan perkalian fungsi skalar dengan vektor, di mana d per dt theta x sama dengan theta dx per dt ditambah d theta per dt dikali x. Nah, selanjutnya sifat-sifat turunan biasa fungsi vektor, lanjutan yang tadi, teman-teman. Turunan triple scalar produk, di mana d per dt dikali x dikali y xj sama dengan x dalam kurung y x dz per dt ditambah x dalam kurung dy per dt dikali z ditambah dx per dt dikali dalam kurung y xz y dikali z. Nah, selanjutnya turunan perkalian silang 3 vektor, di mana d per t dalam kurung x dikali y dikali z sama dengan x dikali dalam kurung y dikali dz per dt ditambah x dikali dy per dt dikali z ditambah dx per dt dikali y dikali z. Selanjutnya vektor singgung. Nah, vektor singgung merupakan vektor yang menyinggung suatu kurva atau permukaan di suatu titik. Suatu vektor fungsi r dalam kurung t sama dengan xt i ditambah y tj ditambah z dalam kurung tk, fungsi dalam waktu t, turunan r dari suatu vektor fungsi didefinisikan sebagai dr per dt sama dengan turunan pertama r t sama dengan limit r dalam kurung t ditambah h dikurang r dalam kurung t per h. Nah, jika limitnya ada, teman-teman.
Lalu yang kedua itu, jika R dikali T sama dengan kecil Ft, Gt, Ht besar sama dengan Fti ditambah Gtj ditambah H dalam kurung Tk dengan F, G dan H fungsinya terdefinisikan, maka turunan RT sama dengan F aksen T, G aksen T, H aksen T sama dengan F aksen T, I ditambah G aksen T, J ditambah H aksen T, K. Atau dr dalam kurung T per dt sama dengan R aksen T sama dengan dx dalam kurung T per dt, I ditambah dy dalam kurung T per dtj ditambah dz dalam kurung T per dtk. Nah, selanjutnya ada contoh soal di mana tentukan vektor t, n dan b untuk kurva berikut pada titik t sama dengan 1, di mana R dalam kurung T sama dengan T, T kuadrat, 2/3 T pangkat 3. Nah, penyelesaiannya kita mencari vektor normal utama atau disimbolkan dengan N. Nah, kita cari panjang T aksen 1, di mana mutlak T aksen dalam kurung 1 sama dengan akar dari dalam kurung min 4/9 kuadrat ditambah 2/9 ditambah 4/9 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 4 ditambah 16/9 sama dengan 6/9 atau disederhanakan menjadi 2/3. Nah, maka vektor normal adalah N1 sama dengan T aksen dalam kurung 1/2/3 sama dengan min 2/3, 1/3, dan min 2/3. Nah, selanjutnya vektor normal dan binormal, di mana vektor normal utama menunjukkan arah di mana kurva tersebut berbelok. Vektor ini selalu tegak lurus terhadap arah gerak vektor tangen. Vektor ini diturunkan dari perubahan unit vektor tangen terhadap panjang busur S. Nah, di mana rumusnya yaitu N sama dengan dt per ds per mutlak dt per ds sama dengan T aksen dalam kurung T per mutlak T aksen dalam kurung T. Selanjutnya rumus Seret-Frenet, di mana rumus ini merupakan dasar geometri diferensial untuk mendeskripsikan kurva ruang 3 dimensi menggunakan vektor satuan tangen, normal dan binormal. Nah, rumus ini menggambarkan turunan vektor-vektor kerangka basis ortonormal terhadap parameter kurva, biasanya panjang busur S, himpunan relasi-relasi yang mengandung turunan-turunan dari vektor-vektor N dan B dikenal sebagai rumus Frenet-Seret yang diberikan oleh dt per ds sama dengan K dikali N, dn per ds sama dengan RB dikurang KT, dan dB per ds sama dengan min T N. Nah, keterangannya ada di sampingnya, teman. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, turunan vektor berperan penting dalam mendeskripsikan kurva di ruang 3 dimensi karena darinya diperoleh vektor singgung, normal, dan binormal yang membentuk kerangka Seret-Frenet. Ini menjelaskan orientasi kurva sekaligus memperkenalkan konsep kelengkungan, dan torsi sebagai ukuran perubahan arah. Nah, rumus Seret-Frenet menjanjikan hubungan matematis antara ketiga vektor tersebut secara sistematis, sehingga analisis kurva tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan pemodelan komputer. Nah, teman-teman, materi selanjutnya adalah fungsi dua perubahan atau lebih. Nah,
fungsi dua perubahan terlebih ini adalah fungsi yang memetakan beberapa variabel bebas, misalnya X dan Y, ke satu variabel terikat, misalnya Z. Nah, bentuk umum fungsi dua berubah yaitu Z sama dengan F dalam kurung X, Y. Nah, geometri, jika fungsi satu perubah Y sama dengan F dalam kurung X berbentuk kurva garis di bidang 2D, maka fungsi dua perubah Z sama dengan F dalam kurung X, Y membentuk sebuah permukaan di ruang 3D. Materi selanjutnya yaitu turunan parsial. Nah, turunan parsial adalah turunan fungsi multi perubah terhadap satu variabel saja. Nah, sementara variabel lainnya dianggap sebagai konstanta atau angka tetap. Jadi teman-teman, lambang turunan parsial menggunakan simbol curly, bukan D biasa, merupakan D yang seperti di gambar ya teman-teman. Nah, yang kedua itu df per dx atau fx, turunan terhadap x, anggap y sebagai konstanta. Nah, secara geometri, ini adalah kemiringan garis singgung permukaan searah sumbu x. Nah, selanjutnya, delta f per dy atau fy, turunan terhadap y, anggap x sebagai konstanta. Ini adalah kemiringan garis singgung searah sumbu y. Nah, selanjutnya materi divergen dan rotasi. Nah, yang pertama itu divergen delta dot vektor F. Nah, intinya mengukur sejauh mana suatu medan vektor yang menyebar atau mengumpul di satu titik, teman-teman. Nah, pada operasinya pakai perkalian titik atau dot product antara operator dan medan vektor F. Hasil akhirnya pasti berupa skalar, angka, atau fungsi biasa. Nah, selanjutnya ada interpretasi fisik. Nah, di mana hasilnya positif, besar dari 0. Titik itu adalah source atau sumber pencarahan keluar. Selanjutnya hasil negatif, kecil dari 0. Titik itu adalah sink atau lubang pembuangan atau mengumpul ke dalam. Nah, selanjutnya hasilnya 0 sama dengan 0. Aliran fluida atau medannya konstan, tidak ada yang menghilang atau bertambah, teman-teman. Yang kedua itu ada rotasi atau curly. Nah, pada intinya, rotasi ini mengukur seberapa besar kecenderungan medan vektor untuk berputar atau membentuk pusaran di sekitar suatu titik. Nah, rotasi ini dia beroperasi dalam perkalian silang lewat determinan matriks 3x3. Nah, hasil akhirnya berupa vektor menunjukkan arah proses putaran dan kekuatannya. Nah, interpretasi fisik, bayangkan menaruh kincir air mini di aliran tersebut. Nah, kalau kincirnya berputar, berarti nilai curl-nya ada. Nah, jika hasilnya adalah vektor 0, maka medan bersifat irrasional atau tidak berputar atau konservatif. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu divergensi dan rotasi adalah alat analisis untuk membedakan perilaku dinamis medan vektor lewat operator nabla. Nah, divergensi delta dot vektor F menghasilkan nilai skalar untuk melihat apakah aliran menyebar, keluar, atau mengumpul masuk. Nah, sedangkan rotasi delta dikali vektor F menghasilkan nilai vektor untuk memetakan arah proses pusaran dan intensitas putaran lokal di titik tersebut. Materi selanjutnya yaitu teorema divergensi Gauss. Nah, teorema ini adalah sebuah aturan dalam kalkulus vektor yang menjelaskan hubungan antara apa yang terjadi di dalam suatu ruang dengan apa yang keluar melalui permukaan ruang tersebut. Nah, secara sederhana, teorema ini mengatakan bahwa jumlah aliran yang keluar dari sebuah permukaan tertutup sama dengan jumlah sumber aliran yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, dalam matematika, teorema ini digunakan untuk menghubungkan integral permukaan dan integral volume. Artinya, jika kita ingin menghitung total aliran yang keluar melalui permukaan tertutup, kita tidak selalu harus menghitung langsung di permukaannya. Kita bisa menghitungnya
dari bagian dalam volume dengan melihat divergensi dari medan vektor. Selanjutnya, definisi. Secara matematis, teorema divergensi Gauss ditulis sebagai berikut, teman-teman, di mana integral lipat 3 Pi dalam kurung delta dot F dV sama dengan integral lipat 2 S F dikali N ds, di mana keterangannya F adalah medan vektor, delta dot F adalah divergensi dari medan vektor, dan seterusnya, teman-teman. Nah, bagian kanan rumus menunjukkan jumlah aliran yang keluar dari permukaan tertutup, sedangkan bagian kiri menunjukkan jumlah penyebaran atau sumber aliran di seluruh bagian dalam volume. Nah, jadi teorema ini membuktikan bahwa hasil dari dalam dan hasil dari permukaan itu sama, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, pada soal pertama itu, tentukan flux dari medan vektor F sama dengan dalam kurung x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat yang melewati permukaan x sama dengan 0, x sama dengan 1, y sama dengan 0, y sama dengan 2, z sama dengan 1, dan z sama dengan 4. Nah, penyelesaiannya, f sama dengan x kuadrat i ditambah y pangkat 3j ditambah z kuadrat k, maka d per dx x kuadrat sama dengan 2x, d per dy, y pangkat 3 sama dengan dy kuadrat, d per dz, z kuadrat sama dengan 2z. Nah, lalu integral lipat 3 v f dv sama dengan integral 1 sampai 4, integral 0 ke 2, integral 0 sampai 1, dalam kurung 2x ditambah 3y kuadrat ditambah 2z, dx, dy, dz. Selanjutnya, integral 1 menuju 4 dan integral 0 menuju 2, dalam kurung x kuadrat ditambah 3y kuadrat x ditambah 2zx, 0, 1, dy, dx. Maka, teman-teman bisa lihat sendiri penjabarannya. Maka, hasil akhirnya yaitu 72 dikurang 12, hasilnya 60, teman-teman. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa teorema divergensi Gauss merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus vektor yang menghubungkan integral volume dengan integral permukaan. Teorema ini menyatakan bahwa total flux medan vektor yang keluar melalui suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah divergensi medan tersebut di dalam volume yang dibatasi oleh permukaan tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke materi teorema Stokes. Nah, teorema Stokes adalah sebuah aturan dalam kalkulus vektor yang menjelaskan hubungan antara apa yang terjadi di tepi suatu permukaan dengan apa yang berputar di seluruh permukaan tersebut. Secara sederhana, teorema ini mengatakan bahwa sirkulasi medan vektor di sepanjang kurva tertutup sama dengan jumlah total putaran lokal atau rotasi dari medan itu di seluruh permukaan yang dibatasi kurva tersebut. Nah, di sini ada konsep dasar teorema Stokes. Misalkan S adalah permukaan berarah dalam ruang dan C adalah kurva tertutup sederhana yang terjadi batas dari S. Jika F dalam kurung X, Y, Z adalah medan vektor yang komponen-komponennya memiliki turunan parsial kontinu pada daerah terbuka yang memuat S, maka integral C F kali dr sama dengan integral lipat 2 S delta X kali F dikali ds sama dengan integral lipat 2 S delta dikali F dikali N ds. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan teorema Stokes. Kelebihannya yaitu generalisasi geometri. Yang kedua, penyederhanaan perhitungan. Yang ketiga, aplikasian fisika. Nah, adapun kekurangannya,
batas permukaan hanya berlaku di ruang 3D, syarat kekontinuitas medan vektor, dan generalisasi geometri, teman-teman. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teorema Stokes merupakan salah satu komponen yang penting dalam kalkulus vektor yang menghubungkan integral garis dan integral permukaan. Teorema ini menjelaskan bahwa hubungan antara apa yang terjadi di tepi suatu permukaan dengan apa yang berputar di seluruh permukaan. Secara sederhana, teorema ini mengatakan bahwa sirkulasi medan vektor di sepanjang kurva tertutup sama dengan jumlah total putaran lokal atau rotasi dari medan itu di seluruh permukaan yang dibatasi oleh kurva. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman dapat dipahami materi yang telah saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.